Ya dok ya, ada gejala namanya long COVID syndrome gitu dok. Nah kemudian pada anak-anak ini yang terpapar virus COVID-19 ini, apakah anak-anak juga memiliki gejala long COVID syndrome juga dok? Ya, sebenarnya kalau dalam beberapa penelitian itu ada yang menyatakan ada gitu ya. Ada tapi iya, boleh sharing Om Tante. Hai Mam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mamilenial.live. Selamat bergabung untuk yang baru saja bergabung. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat di tengah pandemi kita saat ini ya Mams ya. Oke baik, sesuai dengan tema kita hari ini, jangan panik, pahami tips isoman COVID-19 untuk anak. Kita akan ngobrol bersama dengan Dr. Heni Hastuti MPH. Beliau adalah seorang dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri 11 Maret. Baik, nanti kalau misalkan ada yang mau bertanya, silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar sambil menunggu Dr. Heni untuk bergabung bersama kita. Sambil menunggu Dr. Heni bergabung dan terhubung ini, Dr. Heni sudah berada di ruangan. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar nih Gimana dok? kabarnya? Alhamdulillah baik. Dokter sendiri gimana nih kabarnya? Sama, Alhamdulillah baik nih. Diberi kesehatan terus ini Bismillah ya. Biar biar ini terhindar dari yang di luar-luar itu, di rumah aja. Oke nih dok, hari ini kita akan membahas tentang jangan panik, pahami tips isoman COVID-19 untuk anak. Seperti yang kita ketahui ini angka COVID kita terus meningkat ya dok ya, bahkan kita sudah tembus hingga 2 juta kasus. Nah kemudian pada anak balita juga persentasinya agak lumayan ya dok, karena ternyata ada 12, sekian persen kalau COVID ini menyerang balita begitu dok. Dan kemudian juga Indonesia ini juga merupakan angka COVID yang tertinggi kematian pada anak ya dok ya, cukup sangat memprihatinkan tentunya untuk kita dan orang tua harus tentu waspada gitu terhadap COVID ini. Nah kemudian dok kan banyak sekali varian-varian yang mulai berkembang, kemudian banyak sekali gejala yang mulai berkembang juga gitu dok ya. Kemudian ini yang saya baca nih dok, katanya pilek ini menjadi suatu tanda bahwa anak mengalami gejala COVID begitu dok. Nah kalau memang ini menjadi suatu tanda, perlukah anak melakukan PCR juga gitu? Dan kalau perlu, kapan anak harus melakukan PCR juga, dok? Jadi tadi kan ini ya ditanyakan pilek jadi tanda gitu ya. Sebenarnya kalau tanda COVID sendiri nggak jelas ya sebenarnya ya. Ada banyak tanda. Jadi kita bisa prediksi misalkan dari saluran pernapasan gitu. Kita breakdown satu-satu dari saluran pernapasan sendiri. Karena COVID sendiri tidak hanya menyerang saluran pernapasan, ya bisa saluran pernapasan, bisa saluran pencernaan, bahkan integumen atau kulit itu juga bisa kena dari munculnya dari gejala virus COVID. Kita breakdown dari saluran pernapasan sendiri biasanya paling sering itu dan paling mudah misalkan pilek gitu ya, pilek batuk Mm-mm. gitu. Kalau lebih parahnya lagi nanti muncul ke sesak, jadi sesak nafas gitu ya Hmm. kalau bahasa ininya. Kemudian bisa juga disertai demam gitu. Jadi paling sering itu pasti ada demamnya. Kemudian kalau di saluran pencernaan itu juga kadang rancu dengan diagnosis-diagnosis atau gejala-gejala dari penyakit-penyakit lain dari saluran pencernaan. Misalkan ada gejala dari nyeri perut, kemudian ada bahkan mual sampai muntah gitu ya, muntah nggak bisa makan, nggak bisa minum, dan paling sering juga ada diare. Jadi bikin rancu Hmm. untuk diagnosis-diagnosis selanjutnya gitu. Jadi selain itu misalkan kalau di kulit ya ada bisa ruam, kemudian atau bahkan urtikaria ya sampai gatal-gatal gitu ada. Mm-mm. Gitu. Jadi tidak tidak mesti melulu ke pilek aja sih kalau ini apa namanya gejala khas itu si COVID ini mukanya banyak soalnya. Jadi kita harus ini Hmm. apa namanya aware lah. Oh ini jangan-jangan walaupun tidak boleh parno ya. Aduh nanti jangan-jangan ini COVID ini jangan-jangan bukan seperti itu maksudnya. Tapi paling enggak kita Mm-mm. jangan sampai lengah gitu. Terus apa namanya tidak menyepelekan itu
ah ini nggak mungkin COVID gitu, jangan sampai seperti itu. Karena nanti kalau memang benar-benar positif COVID, kita jadi malah ini ya kaget gitu takutnya. Jadi gejalanya sangat banyak sekali. Yang kedua Mm. apa? Eh tadi agak terputus soalnya. Jadi belum, kalau misalkan Halo? pilek sebaiknya anak ini tidak belum perlu untuk dilakukan PCR ya dok ya. Oh, swab PCR ya. Kalau untuk Mm-mm. swab PCR ini kan harus ini ya, tidak boleh memutuskan sendiri ya, terutama bagi orang awam ya. Bahkan untuk yang medis sendiri itu kan kalau kita datang ke ini apa namanya ke laboratorium klinik atau ke rumah sakit pasti ada seperti anamnesisnya ya gitu ya. Jadi tanya-tanya apakah ini memang Mm-mm. mengarah ke COVID atau memang tujuannya swab PCR ini untuk tegak diagnosis COVID atau untuk yang lain karena kan ada ya mereka melakukan swab PCR untuk tujuan yang tidak yang lain misalkan kayak penerbangan atau bagaimana. Nah, ketika Mm-mm. teman-teman ada keluhan yang mengarah ke situ dan merasa ini saya harus mengkonfirmasi benar COVID atau bukan gitu ya. Bahkan misalkan kalau anak-anak itu lebih tidak, jadi anak-anak itu kan bukan replika orang dewasa ya, jadi berbeda sekali dengan orang dewasa. Jadi anak-anak itu yang mengetahui ya orang tuanya. Jadi ketika kalau orang dewasa itu tahu kondisi badannya, misalnya oh saya ada nyeri tenggorokan, oh saya ada batuk nih. Kalau anak-anak nggak bisa ya kadang mengungkapkan seperti itu. Dia itu kadang cuma menyampaikan badan saya tuh nggak enak gitu loh, mama badanku nggak enak gitu, ini saya kenapa gitu aja. Nah itu orang tua atau pengasuhnya itu yang harus ini ya mencari tahu ini apa sih yang ada di dalam tubuh anak saya itu gejalanya apa saja. Nah itu ketika orang tuanya sudah Mm-mm. oh, jangan-jangan ini mengarah ke ini ya ke kasus ini silahkan dikonsultasikan terlebih dahulu gitu konsultasi terlebih dahulu sebelum misalkan teman-teman datang ke fasilitas kesehatan atau laboratorium biasanya ditanya dulu. Jadi ini gejalanya apa aja yang muncul gitu. Ketika sudah oh ya gitu diperbolehkan untuk swab. Kalau sekarang itu kan memang untuk golden ininya apa namanya gold standarnya. Jadi diagnosis pastinya gitu ya. Diagnosis pastinya itu tetap dengan swab PCR. Jadi ketika teman-teman Mm. anak atau keluarga atau teman sendiri itu positif dinyatakan positif COVID itu ya ketika hasil tes PCR-nya memang benar-benar positif. Jadi akan dilaporkan ke pusat nasional ya untuk didata sebagai pasien Mm-mm. dengan positif COVID. Walaupun misalkan sebelumnya itu swab antigen, untuk swab antigen ini sebenarnya untuk diagnosis cepat. Jadi ketika diagnosis cepat dengan swab antigen kan seketika itu bisa jadi bisa tahu oh status saya Mm-mm. kok swab antigennya positif. Biasanya kalau swab antigen positif itu PCR-nya banyakan positif gitu. Tetapi kalau swab antigen negatif belum tentu PCR-nya negatif. Jadi harus diimbang itu ya kalau memang diperlukan untuk swab ya silahkan dilakukan. Jangan takut ini anak saya bayi dok, ini anak saya balita, ini anak-anak. Masa ya dicolok-colok gitu pasti nanti berdarah dan yang lain-lain. Bahkan Mm-mm. orang dewasa pun ketika dilakukan pemeriksaan itu juga bisa berdarah gitu ya. Jadi jangan takut kalau cuma untuk berdarah dan lain sebagainya itu nggak masalah gitu ya. Karena memang kalau Mbak kena gitu ya, karena kan tergantung masing-masing dari orang untuk lapisan mukosa dari hidung sampai nasofaring itu kalau memang ada yang tipis, ada yang tebal. Kalau tipis kecolek sedikit juga pasti berdarah gitu. Jadi kalau berdarah itu Mm-mm. memang efek samping dari resiko swab baik antigen maupun PCR gitu ya. Kalau untuk diagnosis pastinya pasti dengan PCR itu tadi. Gitu. Jadi kalau misalkan anak pilek tapi dia tidak maksudnya apa ya, tidak terpapar pada orang yang positif gitu, kemungkinan tidak bukan COVID gitu ya dok ya. Tapi kalau misalkan anak mungkin dengan pilek terpapar dengan orang yang positif, kemungkinan memang anak juga harus dilakukan PCR juga ya dok ya. Berarti. Ya, jadi kalau misalkan salah satu keluarga gitu ya ada positif COVID gitu ya, kemudian otomatis Mm-mm. kan anggota keluarga yang lain menjadi suspek gitu ya, akan kontak Ya. erat dengan ini penderita Mm-mm. COVID. Nah itu bagaimana gitu ya? Kalau dulu awal-awal tahun lalu ya, awal-awal merebak COVID itu
pasti akan dilakukan pemeriksaan swab PCR. Tapi terakhir bulan kemarin itu karena kita kasusnya itu sangat banyak ya, kita ada peningkatan bahkan nggak cuma 100% ya, peningkatannya sangat banyak. Di mana-mana rumah sakit overload itu hanya Iya. menyuruh langsung isolasi mandiri. Jadi biasanya cuma swab antigen aja. Jarang ada yang di swab PCR seluruh keluarga, gitu jarang. Biasanya swab antigen, di mana dilihat kalau memang positif langsung, baik positif maupun negatif, kalau kontak langsung disuruh isolasi mandiri. Gitu. Apalagi kalau memang serumah, Oke. itu pasti isolasi mandiri. Gitu. Baik, Dok. Kemudian Dok, ini, adakah kriteria anak boleh dilakukan isoman di rumah saja atau mungkin memang harus dirawat, Dok, supaya para moms juga mengetahui gitu tanda-tanda dan gejala yang mungkin oh ini gawat kita harus ke rumah sakit, nggak bisa di rumah aja, nggak bisa isoman karena banyak kasus juga ya, Dok ya. Ada beberapa kasus di mana orang-orang yang isoman justru malah meninggal di rumah begitu ya, Dok ya. Jadi bayi baru lahir gitu ya, baru lahir dari ibu yang positif itu juga di swab, bahkan di swabnya 2 kali ketika ada itu jeda waktunya gitu. Jadi nggak masalah di swab untuk misalkan bayi, bahkan bayi baru lahir pun gitu. Memang kemarin 2 bulan ya, Juni sama Juli itu kita agak horor ya, di Indonesia kan agak horor untuk ininya kasus Ya. COVID-nya, dan banyak bahkan teman-teman sejawat kita ya isolasi mandiri, kemudian kita nggak tahu meninggal, bahkan teman saya sendiri itu juga yang meninggal dunia. Jadi itu kalau isolasi mandiri itu benar-benar harus ada yang memantau, baik yang dewasa maupun Hmm. yang anak-anak. Jadi nggak boleh sendirian, apalagi kita di sini membahasnya anak-anak ya. Kalau anak-anak nggak mungkin Mm-mm. dibiarkan sendirian, orang dewasa aja pasti ada yang memantau gitu. Untuk Mhm. isolasi mandiri ini kalau anak-anak harus ada pendamping gitu ya. Apalagi kalau balita. Balita itu belum mandiri ya, bahkan di atas balita pun belum mandiri juga, namanya anak-anak. Nah, itu pasti harus ada Hmm. pendampingnya. Pendamping tidak harus orang tua ya. Jadi pendamping itu bisa pengasuhnya gitu. Jadi tidak harus orang tua. Pokoknya orang yang dia bisa membantu si anak gitu. Apakah harus positif pendampingnya ini atau apa ininya apa namanya yang mendampingi nanti? Tidak harus positif ya. Kalau sama-sama positif malah lebih enak gitu. Jadi ketika Hmm. si anak ini positif, kemudian pendampingnya positif, itu lebih lebih memudahkan mendampingi isolasi mandiri. Tetapi kalau ternyata si anak positif sendirian, yang lain tidak positif, ya memang harus didampingi gitu ya. Karena nggak bisa anak di dalam ruangan isolasi sendiri, yang mendampingi di luar juga nggak bisa harus masuk di dalam kamar gitu. Oke. Ada tanda gejala bahaya mungkin dok yang harus diperhatikan orang tua ketika anak-anak melakukan isolasi mandiri di rumah gitu dok, yang harus dipantau mungkin supaya orang tuanya juga Oh iya, lebih aware gitu dok. jadi Mm-mm. sebelum kita tahu gejala bahayanya lah gitu ya, yang diwaspadai Mm-mm. gitu, kita harus tahu tentang syaratnya kita diperbolehkan untuk isolasi mandiri. Karena kadang isolasi mandiri itu ini tidak boleh sembarangan, mengingat sebelum-sebelum yang kita bahas tadi banyak yang meninggal dan lain sebagainya. Jadi kalau isolasi mandiri itu anak harus ini ya, paling enggak tidak bergejala ataupun gejala ringan. Mm. Gejala ringan itu misalkan ya batuk pilek, demam ringan, kemudian ada misalkan ada diare sedikit, ada muntah sedikit, itu masih diperbolehkan gitu ya. Kemudian harus punya tempat untuk isolasi mandiri ya. Jadi nggak boleh tempatnya itu misalkan kalau rumah sekarang itu kan kadang ada yang satu kamar untuk berbanyak. Nah, itu kalau isolasi mandiri benar harus ya kamar ini khusus untuk yang positif gitu, khusus untuk yang positif COVID ini gitu ya. Di Kalau di apa namanya anaknya sendiri, dia harus aktif dan juga masih bisa makan dan minum. Karena nggak boleh Oke. kalau Mm. misalkan anaknya lemas gitu ya. Jadi itu harus jadi tanda waspada Mm-mm. juga, kalau anaknya lemas terus nggak bisa makan dan minum, ikut isolasi mandiri itu nggak bisa gitu ya. Jadi harus dia itu masih aktif dan juga masih mau untuk makan dan minum. Dan nanti untuk apa namanya untuk
kalau misalkan ada gejala batuk, dia harus diajari untuk etika batuk, menerapkan protokol ini apa namanya 5M gitu ya. Kemudian harus ini bisa ada pendamping gitu, itu wajib ya kalau pendamping itu ya, karena kalau dibiarkan sendiri tidak bisa gitu. Yang orang dewasa pun juga tidak bisa, apalagi anak-anak. Kemudian untuk yang perlu diwaspadai apa? Kalau untuk yang perlu diwaspadai yang jelas, misalkan tadi gejalanya awalnya misalkan cuman batuk, pilek, ini kok bertambah gitu ya, bertambah. Tambahnya nggak cuma satu dua dan cepat gitu, itu harus waspada ya, harus segera dikonsultasikan gitu. Kemudian demamnya ini misalkan demam kan ini udah 7 hari isolasi mandiri kok masih demam, nah itu juga waspada juga ya. Jadi nggak boleh demamnya itu terlalu lama, paling enggak ya tidak boleh lebih dari 7 hari. Itu demam terus itu Oke. harus segera lapor gitu ya. Karena kalau demam yang berkepanjangan biasanya akan berefek ke seluruh ini ya, seluruh indikator tubuhnya ya nanti ya. Kemudian setelah itu apabila si anak ini nanti ada sesak nafas. Nah, sesak nafas. Nah, ini perlu diperiksa juga nanti nafasnya bagaimana gitu ya. Harus dicek tiap pagi dan sore. Nah, ini anak gimana kembang kempisnya dada, apakah dadanya cekung sekali atau bagaimana hidungnya gitu waktu bernafas gitu ya. Kemudian kan harus diperiksa saturasi oksigen ya. Nah, ini penting ya. Baik pasien isolasi mandiri dewasa pun juga harus memeriksa itu. Apalagi untuk isolasi mandiri anak. Untuk saturasi oksigen patokannya masih sama ya dengan dewasa ya. Jadi ketika kurang dari 95% itu tandanya bahwa si anak ini udah butuh oksigen murni gitu ya. Jadi nggak bisa dia bernafas dengan oksigen ruangan. Otomatis dia harus membutuhkan oksigen murni, dia harus dibawa ke rumah sakit. Nah, itu harus diwaspadai gitu ya. Kemudian tadi misalkan ada BAB diare, kemudian ada muntah yang terus-terusan, otomatis makanan nggak masuk. Nah, itu harus waspada juga gitu ya. Dan juga misalkan nih anak kok tiduran terus, nah itu juga berbahaya, tiduran terus, kemudian pipisnya sedikit, nah itu udah ada tanda-tanda dehidrasi, itu sangat berbahaya sekali karena kalau pada pasien-pasien COVID ini nggak boleh dehidrasi ya, harus minumnya air, terutama air putih itu harus yang banyak gitu ya. Dan misalkan yang terakhir tuh ada penurunan kesadaran, jadi nih anak kok kesadarannya sudah turun. Kalau orang awam itu gimana ya menjelaskannya kalau kesadaran menurun itu? Hmm, sudah mulai ngigo kayak gitu ya. Jadi kalau sudah mulai ngigo, terus dia tidur lebih suka tidur terus diajak ngomong kok nggak nyambung, nah itu biasanya kesadarannya sudah turun, itu udah harus tanda waspada gitu ya. Jadi teman-teman Harus kalau segera dibawa ke misalkan rumah sakit isolasi dong. mandiri harus punya beberapa alat-alat ya. Jadi kayak kalau termometer biasanya kalau punya anak kecil kan pasti punya ya termometer, kemudian apa namanya Wajib ya dok. eh kalau yang kalau yang ini mungkin kalau khas untuk isolasi mandiri itu oximeter ya. Ini yang sebelumnya tuh sebelum COVID merebak itu oximeter tuh murah sekali ya, nggak ada 50.000 lah, 30.000-an. Sekarang udah di atas Sekarang naik ya 150-an dok. bahkan ya. Udah mahal sekali sekarang, tapi itu wajib punya kalau isolasi mandiri. Karena nanti kan kita bisa lihat saturasi oksigen, bahkan bisa lihat nadinya di situ gitu ya. Jadi biar tidak usah menghitung manual, karena kalau menghitung manual kan rentan salah kalau untuk orang awam. Jadi bisa menggunakan alat itu. Oke. Baik, kemudian ada obat-obatan yang memang mungkin disediakan di rumah itu nggak sih dok selama isoman ini dok? Ya, ini biasanya gini, teman-teman yang isolasi mandiri itu kan stigmanya kan negatif ya. Orang-orang yang positif COVID itu biasanya dapat stigma yang negatif gitu ya dari orang-orang umum gitu. Karena itu masih melekat gitu bahwa COVID itu penyakit gitu. Nah, itu biasanya terus takut gitu. Saya positif nih, isolasi mandiri. Saya nggak usah lapor aja deh gitu. Biasanya seperti itu. Banyak sekali seperti itu. Jadi dia Iya. misalkan didiagnosis COVID di rumah sakit gitu ya. Kemudian pada waktu pulang dia nggak lapor RT, nggak lapor Satgas di desanya. Nah itu sesuatu yang salah ya. Jadi harus lapor gitu. Karena nanti ketika lapor itu akan ada ini apa namanya itu follow up-nya dari teman-teman Satgas ini. Jadi jangan takut ya, karena dengan stigma negatif itu jangan pernah takut.
Karena nanti kalau nggak lapor, biasanya kan rumah sakit cuma akan memberikan obat beberapa hari aja gitu ya. Nanti ketika lapor Satgas Mm-mm. itu akan di follow up, kemudian obat-obatan akan disuplai gitu ya. Jadi teman-teman yang memang melakukan isolasi mandiri bisa lebih nyaman karena tidak memusing, tidak pusing gitu mikirin obatnya apa ya, ada muncul gejala baru ini, obatnya apa ya gitu ya. Itu sebenarnya Mm-mm. jangan memikirkan itu serahkan pada yang merawat kalian, yang memfollow up kalian nanti pasti akan dilaporkan dan akan diberikan Mm-mm. obat-obatannya. Tetapi memang ada obat-obatan dasar yang untuk apa ya istilahnya itu pencegahan atau misalkan pada waktu isolasi Mm-mm. mandiri tanpa gejala boleh konsumsi obat-obatan itu. Kalau teman-teman familiar ya untuk penurun panas itu biasanya kalau yang punya anak kecil pasti punya gitu ya. Pasti sedia di rumahnya ya untuk penurun panas. Yang paling aman apa sih? Yang paling aman paracetamol. Dah ya, itu aja itu sudah sangat Mm-mm. cukup gitu ya. Dan juga multivitamin. Multivitamin ini ada banyak sekali kalau kita jabarkan satu-satu, tetapi jangan terus ini panik buying. Jadi terus beli vitamin A sampai K dibeli gitu ya. ADEK itu dibeli semua gitu jangan. Untuk Mm-mm. yang vitamin yang kita butuhkan ini yang kita memang bisa meningkatkan daya tahan tubuh gitu ya. Misalkan vitamin C. Mm-mm. Vitamin C ini sudah terbukti ya karena memperbaiki sel-sel yang mati, kemudian dia bisa meningkatkan imunitas dari intraselulernya. Jadi dan juga dosisnya kan berbeda-beda ya kalau anak-anak itu tergantung dari berat badannya. Jadi kalau seperti paracetamol tadi biasanya kalau dibungkus paracetamol kita lihatnya itu diagnosis anak itu berdasarkan umur. Nah itu sebenarnya tidak memakai patokan itu kalau di dokter yang memakainya berat badan karena bisa saja anak dengan umur 1 tahun itu beratnya bisa saja lebih besar dari anak yang umurnya 1,5 tahun. Jadi kita memakai patokan dari berat badan. Sama pemberian multivitamin itu juga bisa memakai dengan patokan berat badan. Terus selain vitamin C, kita juga butuh vitamin D. Kalau vitamin D lebih mudah ya Mm-mm. dapatnya ya. Kita bisa berjemur. Nah, berjemur Mm-mm. dari matahari itu insya Allah bisa terpenuhi. Kalau untuk anak-anak cukup berjemur itu insya Allah ini ya akan terpenuhi vitamin D-nya. Kalau dewasa biasanya masih kurang. Kecuali memang anak-anak yang sakit itu biasanya akan ditambahkan vitamin D ini apa namanya preparat vitamin D tambahan obat gitu ya. Dan juga biasanya yang cukup familiar zinc ya. Jadi ini untuk Mm-mm. mineralnya biasanya ditambahkan zinc. Karena zinc ini nanti bisa memperbaiki dari motilitas dari sel ususnya. Jadi ketika ada makanan, ada obat yang masuk itu insya Allah usus menyerapnya lebih maksimal gitu ya. Jadi tidak karena kan tadi Oke. sesuai di pembahasan awal tadi bahwa COVID ini nggak hanya menyerang saluran nafas, dia bisa saluran pencernaan juga gitu. Gitu ya. Kalau obat yang lain-lain Mm. kita ikut sama yang memfollow up biasanya. Nah, jadi makanya jangan sampai Mm-mm. tidak lapor. Apalagi di bulan Juni Juli kemarin yang loss banyak banget dan mereka Iya. membeli obat sendiri pada distributor, otomatis rumah sakit itu sampai kehabisan obat gitu. Sampai benar-benar kosong Mm-mm. gitu di dalam rumah sakit. Akhirnya teman-teman yang isolasi mandiri juga nggak dapat obat, mereka juga panik buying untuk membeli obat gitu. Untuk yang nggak sakit pun Betul, pada beli betul. obat juga gitu. Saking Heeh, saking takutnya betul. gitu. Sampai antibiotik, antivirus juga pada habis semua ya dok ya di mana-mana ya dok Iya, ya susah ya juga. Nah dok, antibiotik dan ngomong soal antivirus. antibiotik, antivirus nih dok. Anak ini juga membutuhkan antibiotik dan antivirus juga nggak sih dok? Karena banyak ibu yang sepertinya juga agak takut untuk memberikan antibiotik dan antivirus itu dok gimana? Perlukah anak-anak untuk mendapatkan antibiotik dan antivirus dok? Ya, nanti dilihat dulu bahwa karena kan terapi dari apa namanya COVID ini kan suportif ya, suportif dan melihat Mm-mm. penyakit penyertanya. Misalkan ternyata si anak ini COVID dengan pneumonia gitu ya, berarti dia harus Mm. harus dikasih antibiotik kan otomatis kalau tadi Mm-mm. COVID-nya tanpa gejala, asimptomatik, ya sudah nggak usah minum yang itu tadi gitu ya, apalagi isolasi mandiri di rumah tanpa gejala, cukuplah tadi Mm-mm. dengan multivitamin, itu saja sudah cukup sebenarnya. Paracetamol itu cuma untuk jaga-jaga kalau sakit, ada demamnya gitu. Kalau nggak ada, ya nggak usah diminum. Kalau untuk yang antivirus, antibiotik ini Mm-mm. sebenarnya ya diberikannya ketika memang dia
ada tadi muncul penyakit ada pneumonia, otomatis akan diberikan Hmm. antibiotik gitu ya. Kemudian kalau antivirus ini kan kita yang dipakai kan antivirusnya influenza ya, jadi tidak fokus ke ininya ke COVID-nya. Jadi ada beberapa yang memang penelitian itu diberikan antivirus influenza ini bereaksi gitu ya, menjadi sembuhnya lebih cepat gitu, sembuhnya lebih cepat. Jadi bisa dikasih itu gitu dengan dosis tertentu nanti sesuai dengan pada saat follow up pasti follow up di ini dokter dan juga di satgasnya itu nanti gitu. Jadi nggak bisa membeli sendiri sekarang udah nggak bisa ya karena sudah ada belajar dari kejadian kemarin itu langsung BPOM itu langsung ngekat gitu. Jadi insya Allah kalau di rumah sakit insya Allah sudah ada obatnya sekarang. Nggak kayak bulan Hmm. Juni-Juli itu benar-benar horor kemarin. Oke, baik dok. Kemudian nih anak usia di bawah 12 tahun kan saat ini belum mendapat rekomendasi vaksin ya dok ya. Begitu. Ini sesuai dengan ada tadi yang Hmm. bertanya nih kan. Nah, kemudian untuk anak-anak yang di bawah 12 tahun ini bagaimana supaya anak bisa memiliki antibodi yang bagus agar terhindar dari COVID ini juga dok? Adakah memang vaksin-vaksin tambahan apa gitu dok? Karena memang belum boleh ya dok, belum direkomendasikan ya untuk vaksin COVID ini dok. Ya, kalau vaksin COVID ini sebenarnya sudah diperbolehkan ya untuk anak-anak maupun dewasa maupun lansia gitu ya. Sebenarnya sudah diperbolehkan, tetapi belum ada aturannya. Jadi jadi gini, Hmm. Indonesia belum mengetok untuk undang-undangnya memberikan vaksin pada balita lah terutama yang vaksin COVID ini. Jadi ini masih bertahap. Hmm. Termasuk seperti awal-awal kemarin itu kan yang ditargetkan misalkan nakes, kemudian masuk ke dalam Hmm. lansia, habis itu diketok lagi undang-undangnya untuk orang dewasa gitu ya, orang dewasa sehat. Terus anak-anak sebenarnya boleh nggak sih? Boleh gitu ya, boleh dapat gitu ya. Dan ini bertahap untuk anak yang di atas 12 tahun. Jadi 12 tahun tuh kelas berapa berarti? SMP sama SMA ya. SMP sama SMA ini Ya. sudah diperbolehkan. Ini baru keluar bulan kemarin ya ininya peraturannya bahwa Hmm. boleh dilakukan vaksinasi pada anak di atas 12 tahun. Ini benar-benar ini apa namanya undang-undang peraturannya ini benar-benar saklek banget karena kita harus ketika mau vaksin anak ini harus dicek dulu di peduli lindungi apakah sudah masuk atau belum karena ini Hmm. kan sistem ya sistem itu nggak bisa dibohongi gitu jadi misalkan lahirnya bulan September nih bulan Agustus ini mau vaksin padahal sudah bulan Septembernya 12 tahun, Agustus berarti masih 11 tahun 11 bulan gitu ya. Nah, itu ngecek di Peduli Lindungi belum dapat gitu lah, belum bisa gitu. Jadi Hmm. benar-benar saklek Hmm. sekali gitu. Nanti masih bertahap, misalkan sudah selesai di atas 12, nanti mungkin di atas 6 atau 7 gitu baru turunkan lagi gitu. Jadi biar tidak ini ya ibaratnya tuh mencegah masyarakat itu juga terlalu apa ya panik karena nanti kan oh ini udah boleh Hmm. nih kemudian terus panik pada mau vaksin full nanti di mana-mana. Nah, itu kan untuk menjaga itu juga gitu ya. Sepertinya pemerintah kan juga melihat situasi itu. Jadi ini sementara di Hmm. atas 12 tahun dulu itu untuk vaksin. Kemudian kalau otomatis kalau antibodi itu kan didapatkan dari ini ya bisa didapatkan dari vaksin atau bisa didapatkan dari ketika ini teman-teman positif gitu ya sakit gitu terinfeksi gitulah ya terinfeksi COVID itu Hmm. akan otomatis muncul antibodi. Kalau belum pernah terinfeksi, belum pernah vaksin, otomatis nggak punya antibodi gitu kan ya. Jadi Hmm. bagaimana cara biar ini ya, biar tidak terkena COVID gitu ya. Berarti harus meningkatkan daya tahan tubuh gitu ya. Meningkatkan daya tahan tubuh ada banyak ya ininya caranya ya. Misalkan ya itu tadi makan makanan bergizi, mengkonsumsi multivitamin. Tapi ya perlu tanda kutip. Wah, terputus Sorry ya. terputus kayaknya sinyalnya kurang stabil ya dok. Oke kita lanjut kembali dok tadi gimana dengan anak-anak yang memang pada di bawah usia 12 tahun kan memang masih belum direkomendasikan untuk melakukan vaksin. Nah baru direkomendasikan untuk anak di atas 12 tahun ya dok ya. Kemudian bagaimana dengan anak-anak yang di bawah usia 12 tahun ini supaya mereka juga tetap terhindar dari COVID dan memiliki antibodi yang bagus dok? Ya, jadi kalau untuk ini apa namanya antibodi tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa
ketika diberi vaksin, kemudian ketika terinfeksi itu udah punya antibodi yang untuk melawan virusnya tadi gitu ya. Terus kalau dicek antibodinya biasanya tinggi gitu. Kalau belum terinfeksi, belum vaksin, otomatis dia nggak punya antibodinya untuk menangkal ininya virus COVID-nya. Jadi bagaimana nih kira-kira teman-teman semua gitu ya, tidak perlu ini apa namanya panik gitu ya biasanya. Memang untuk kasus pada COVID pada anak ini sudah mulai meningkat gitu ya, sudah mulai meningkat dan hampir 12,5% ya, 12,5% itu Ya, pada bulan kemarin itu, jadi kira-kira 1 dari 8 anak ya. Nah itu hampir 80% itu tidak bergejala gitu ya, dan yang bergejala ringan 10% dan 10%-nya lagi memerlukan perawatan di rumah sakit. Nah itu memang ayamnya di situ ya, jadi 80% ini hampir tidak bergejala ketika terjangkit. Tetapi tidak boleh kita lengah gitu ya, jadi kita harus tetap memberikan perlindungan pada anak-anak kita, terutama misal belum ada ini apa namanya aturan untuk ininya apa namanya vaksinnya. Jadi mau nggak mau kita harus ini meningkatkan daya tahan tubuhnya, imunitasnya. Bagaimana nih caranya? Ya sama layaknya ketika meningkatkan daya tahan tubuh pada orang dewasa ya, bahwa anak-anak ini juga harus makan makanan bergizi gitu ya, harus misalkan membutuhkan diberikan suplemen multivitamin, tetapi perlu diingat untuk multivitamin ya jangan berlebihan. Jadi misalkan vitamin C, kemudian vitamin D gitu ya, kita bisa dapatkan dengan berjemur. Kemudian misalkan selain dengan multivitamin dan juga intake untuk makanannya, kita juga bisa berikan aktivitas-aktivitas yang ini apa namanya seperti olahraga ringan gitu. Kalau anak-anak sepertinya tidak akan kehabisan ini ya, kehabisan cara untuk mereka beraktivitas ya. Berbeda kalau orang dewasa kan banyak banyak magernya gitu. Kalau anak-anak tuh aktif, terutama kalau misalkan belum kenal gadget itu pasti anak-anaknya itu banyak aktivitasnya. Tetapi kalau sudah kenal gadget dia banyak main gadget lama, nah itu harus diwaspadai juga. Jadi diajaklah untuk bergerak gitu, paling enggak gitu. Jadi mungkin juga orang tua juga bisa melengkapi dari imunisasi dasar anak tersebut atau mungkin juga Oh bisa iya, memberikan booster-booster imunisasi ya dok ya supaya anak juga memiliki imunitas yang bagus selain memperbaiki pola makan anak gitu. Kadang kan anak juga mulai agak susah makan gitu. ya, jadi kalau imunisasi dasar kemarin kan kalau anak-anak kan kebetulan dapat imunisasi dasar ya. Jadi beberapa imunisasi dasar ini memang memberikan proteksi pada COVID ya, terutama misalkan imunisasi dasar BCG itu. Jadi anak-anak yang sudah diimunisasi dasar BCG itu beberapa memang mendapatkan protektif dari COVID. Kemudian imunisasi influenza, kalau ini kan memang tidak masuk imunisasi dasar ini Dasar. sendiri ya. Kemudian imunisasi ini pneumonia. Kalau anak-anak kelahiran di atas 2015 itu kan udah dapat imunisasi PCV ya, imunisasi untuk vaksin PCV itu juga memberikan proteksi agar tidak jatuh ke dalam pneumonia ketika ini positif untuk COVID-nya gitu. Itu insya Allah sudah selama kita ikhtiar itu insya Allah sudah memberikan proteksi pada untuk mencegah dari anak-anak sendiri gitu. Selain tadi misalkan memberikan nutrisi, kemudian suplemen dan juga melakukan aktivitas, dan yang paling penting sebenarnya protokol ini ya, protokol kesehatan 5M ini ya gitu. Karena itu susah sekali kalau di ini, karena udah terbiasa misalkan main di arena bermain itu sudah lupa 5M-nya gitu. Kalau orang tua mungkin masih mikir ya tangannya kotor cuci tangan gitu. Kalau anak-anak tuh tangan kotor langsung bisa aja makan minum gitu, nggak gas gitu. Iya. Kalau nggak dikasih tahu Apalagi gitu, kadang kalau lu disuruh. nggak bisa dikasih tahu pegang apa-apa, semuanya dipegang udah dikasih tahu tetap aja dilakukan gitu ya dok ya. Susah juga untuk anak-anak memahami ini tentunya ya dok ya.
Oke, baik. Tadi pertanyaannya sudah terjawab ya. Tadi ada yang bertanya sebelumnya, vaksinasi untuk anak, balita, dan juga bayi apakah efektif atau tidak? Baik, sudah dijawab tadi bahwa anak di bawah usia 12 tahun memang belum direkomendasikan untuk melakukan vaksin. Baru direkomendasikan untuk anak-anak di atas 12 tahun tadi. Nah, tentunya juga untuk anak di bawah 12 tahun masih bisa untuk dilakukan peningkatan antibodi dengan memberikan makan makanan yang bergizi, kemudian tentunya melakukan imunisasi dasar, dan juga kalau bisa diberikan imunisasi tambahan supaya memiliki booster yang baik untuk tubuhnya. Oke, lanjut kembali dok. Perlukah melakukan pemisahan tempat tidur nih dok ketika anak melakukan isoman gitu ya dok ya? Kadang kan ada anak yang mungkin si kakaknya ini memiliki gejala gitu, si adiknya tidak memiliki gejala gitu ya. Perlukah mereka bisa digabungkan dalam satu tempat tidur atau dalam satu ruangan atau harus dipisah sih dok sebaiknya? Halo? Ya, tadi agak Ya putus-putus halo. sepenangkapan saya ini ya. Isolasi mandiri anak itu boleh digabung tempat tidurnya gitu ya? Pada kasus anak yang misalkan si kakak OTG, si adik memiliki gejala atau sebaliknya gitu dok, gimana sebaiknya dok? Apakah boleh dalam satu ruangan, dalam satu kamar, Ya, jadi ataukah harus sebaiknya dipisah aja dok? ya untuk pelaksanaan isolasi mandiri ya berarti ya. Jadi ketika isolasi mandiri pada anak ini memang ini apa namanya benar-benar harus hati-hati sekali gitu ya. Karena Hmm. sebenarnya banyak orang dewasa itu yang ketularan dari anak gitu ya. Jadi kalau anak kan daya tahan tubuhnya biasanya masih bagus, malah jarang ketularan ini COVID dari orang dewasa itu. Dan paling sering tuh di orang dewasa ketularan penyakitnya anaknya gitu, entah COVID, entah penyakit yang lain biasanya seringnya gitu, influenza dan lain sebagainya biasanya seringnya itu. Jadi yang ketika pendamping untuk isolasi mandiri ini entah orang tua atau pengasuh itu harus benar-benar protektif gitu ya, gitu. Kalau sama-sama positif itu sebenarnya nggak masalah dalam satu ruangan bahkan satu tempat tidur kalau sama-sama positif. Nah, beda ketika yang positif cuma anak ya orang tuanya atau pengasuhnya atau yang mendampingi ini negatif, nah itu harus benar-benar ini dia memakai APD minimal dengan masker gitu ya, masker kemudian masker pun juga tidak boleh cuman sembarangan. Kalau rekomendasi sekarang kan masker medis ditambah dengan masker kain. Kalau misalkan Ya, dua lapis. mampu untuk mengusahakan masker N95 silahkan. Cuman itu ya memang tidak nyaman gitu ya. Silahkan dipakai gitu ya. Dan untuk anak sendiri ketika dia misalkan udah di atas 2 tahun udah bisa pakai masker juga harus dikasih masker ya. Jadi harus dipakaikan masker. Nanti ada kalanya diberikan istirahat masker karena kalau anak-anak tuh nggak bisa kalau bermasker terus gitu ya. Berikan istirahat masker ketika dia di ruangan sendiri, di kamar sendiri gitu ya, dibuka maskernya ketika tidur. Di bawah 2 tahun tuh tidak direkomendasikan memakai masker gitu ya. Jadi mau tidur mau masih bangun tidak perlu pakai masker gitu ya karena ya ditakutkan nanti tidak tahu ketika misalkan si anak ini sesak dan lain sebagainya itu pendamping isolasi mandirinya tidak tahu. Selain masker gitu ya, untuk pendampingnya itu juga bisa dilakukan jaga jarak. Kalau memang negatif ya, pendampingnya negatif itu harus jaga jarak. Jadi misalkan mau tidur satu ruangan, itu mungkin dikasih jarak. Misalkan bed yang berbeda atau pokoknya tidak dalam satu berdekatan gitu ya. Jadi dikasih jaga jarak. Kemudian pilih untuk ruangan ventilasinya bagus ya. Jadi teman-teman bisa maksudnya mengganti udara, sirkulasi udara di situ, kemudian sinar matahari bisa masuk karena virus itu kan kalau belum ketemu inangnya dia nggak akan bisa ini apa namanya nggak akan bisa hidup. Jadi Berkembang. kalau dia kena matahari juga dia bisa mati. Nah, jadi sebaiknya untuk ruangan isolasi mandirinya ventilasinya bagus. Kalau memang ini adanya ya ini dok, gitu. Adanya ruangannya tuh ini yang bisa untuk isolasi mandiri. Teknologi sekarang sudah sangat canggih ya. Jadi teman-teman bolehlah misalkan mau mengusahakan sekarang ada UV alat-alat untuk mengeluarkan UV ini ya sinar UV ya. Jadi untuk sterilisasi misalkan ruangan itu bisa dengan UV atau dengan fogging itu bisa.
gitu. Kemudian ada Mm-mm. lagi air purifier. Air purifier itu kan Mm-mm. ini juga ya, akan menyaring udara-udara yang tadi mengandung virus, bakteri gitu ya di dalam alatnya tersebut. Kemudian dia akan mengeluarkan udara yang jernih, yang bersih gitu sehingga bisa dihirup sama-sama yang positif maupun yang orang tanpa gejala tanpa tidak positif gitu ya. Jadi misalkan di dalam satu ruangan tersebut gitu. Bahkan AC sekarang juga ada yang dia ada filter seperti air purifier. Jadi kalau air purifier kan kita Mm-mm. tidak boleh sembarangan membeli juga, karena kan tidak semua filternya itu mengandung antivirus gitu ya. Mungkin bisa membunuh bakteri, Oke. tapi tidak bisa membunuh virus itu juga ada gitu ya. Kalau setahu saya Mm-mm. yang ada HEPA filternya. Bahkan AC juga sudah ada yang Mm-mm. ada HEPA filternya. Jadi itu lumayan ini sekali ya, kita terfasilitasi sekali. Cuman ya harganya tidak murah. Kalau misalkan ada yang lebih murah dan kita bisa mengusahakan, kenapa tidak gitu. Jadi bisa dengan cahaya matahari masuk, kemudian ventilasinya dibuka, otomatis udaranya berganti, itu bagus juga gitu ya. Jadi teman-teman yang jadi pendamping juga nyaman, juga aman gitu. Oke, baik, jelas sekali, Dok. Baik, Dok, kita lanjut pertanyaan berikutnya nih. Biasanya ini kan ada pada orang dewasa gitu ya, Dok, ya, ada gejala namanya long COVID syndrome gitu, Dok. Nah, kemudian pada anak-anak ini yang terpapar virus COVID-19 ini, apakah anak-anak juga memiliki gejala long COVID syndrome juga, Dok? Ya, sebenarnya kalau dalam beberapa penelitian itu ada yang menyatakan ada gitu ya. Ada tapi jarang sekali gitu ya. Berbeda ketika pasien-pasien dewasa. Bahkan kita kan sering mendengar Mm-mm. ya kalau anak dengan TB paru, kemudian anak dengan pneumonia itu bahkan bisa sembuh total, parunya nggak cacat sama sekali, dia sampai dewasa bagus gitu ya. Selama nanti dewasa nggak kena lagi gitu ya. Itu bahkan bagus gitu ya. Karena Mm-mm. kita tahu sendiri sebenarnya paru itu kalau udah ada jaringan paru di situ kan nggak bisa pulih, tetapi berbeda ketika anak-anak. Jadi kita bisa Mm-mm. mengadaptasi dari situ bahwa ketika kena COVID, dia apalagi asimptomatik ya, nggak ada gejala sama sekali, itu insya Allah nggak masalah gitu ya. Berbeda ketika sudah sampai pneumonia, itu biasanya juga kalau nggak ada kerusakan yang parah, itu biasanya juga bagus gitu ya, jarang. Kalau dewasa itu bahkan nggak Mm-mm. cuma di parunya aja yang long COVID ya, kalau di Mm-mm. terlapor itu bahkan sampai yang di saluran saluran pernapasan tuh bisa bertahan 7 minggu ya long COVID-nya gitu. Tetapi bisa tidak hanya di situ saja, misalkan dia di kardiovaskuler gitu ya, kardiovaskuler jadi Mm-mm. apa namanya sesak dan lain sebagainya gitu ya. Itu ada dilaporkan seperti itu. Tapi itu di dewasa, di anak-anak sih selama ini belum dilaporkan banyaknya berapa, tapi ada, cuman jarang gitu untuk keadaan long Oh, COVID ini. oke. Karena kan itu tadi 80% COVID positif pada anak itu asimptomatis gitu. Oke, oke. Berarti orang tua juga bisa agak sedikit tenang ya, Dok, ya, karena tidak semua anak mengalami long COVID syndrome, tapi ada mungkin jarang sekali ya, Dok, ya, untuk anak. Kemudian ini ada pertanyaan dari audiens, Dok. Di dalam satu rumah hanya ada satu kamar mandi nih. Nah, suaminya negatif. Bagaimana caranya supaya bisa berbagi kamar mandi agar suaminya juga tidak terpapar, Dok? Ya, nah pertanyaan yang bagus ya. Jadi ketika apa Hmm, namanya di rumah itu kan paling sering itu ya kamar mandi kan ada satu ya untuk bersama ya gitu. Jarang misalkan mempunyai ya. kamar mandi dalam itu juga jarang kan ya rumah yang seperti itu. Sebenarnya Mm-mm. kalau terpaksa ya tidak apa gitu ya karena mau gimana lagi gitu. Mm. Kalau memang tidak bisa memfasilitasi kamar mandi sendiri ya nggak apa-apa pakai kamar mandi bersama. Tetapi perlu diingat ketika pasien COVID ini misalkan dewasa gitu ya memakai kamar mandi yang bersama Mm-mm. ini silahkan berikan urutan. Jadi dia dikasih urutan yang terakhir gitu ya. Misalkan pagi-pagi ke kamar mandi jadwalnya jam segini ya karena nanti tuh misalkan orang-orang sudah selesai menggunakan kamar mandi itu boleh dikasih jadwal. Atau kalau kan nggak Mm-mm. bisa terduga ya kalau kita mau PK itu kan mau pipis itu Ya. kan nggak bisa diatur jamnya jadi keburu-buru. Nah itu
Berarti si pasien ini yang melakukan isolasi mandiri ini dia harus sadar diri nih. Saya kalau tidak hati-hati nanti bisa membahayakan orang lain gitu ya, bahkan keluarga sendiri. Jadi dia harus diajarin, harus dibersihkan gitu ya. Membersihkannya bagaimana? Hmm. Jangan cuman seperti pada waktu sebelum sakit. Kalau sebelum sakit kan cuman bersihin diri sendiri sama tempatnya gitu ya. Sekarang nggak cuma itu. Mm-mm. Misalkan tadi lantainya bagian mana, kemudian alatnya, gayungnya gitu ya, atau tadi showernya yang dipakai, yang mana yang dipegang itu harus benar-benar dibersihkan pakai macam-macam ya alat untuk cairan pembersihnya, bisa dengan air sabun atau desinfektan. Bahkan sekarang kan sudah banyak dijual ini spray ya, desinfektan spray itu ya untuk di apa namanya dispraykan di ruangan gitu kan ya, ketika di situ sudah Iya, dipakai iya. untuk pasien yang positif kita spray aja ruangannya Hmm. atau kamar mandinya, otomatis nanti didiamkan dulu misalkan 5 sampai 10 menit udah dianggapnya sudah hilang gitu ya ini COVID-nya. Tapi tetap harus dibersihkan Mm-mm. juga yang bagian-bagian ganggang, gagang ini apa namanya, untuk Mm-mm. gayungnya Karena itu tadi, sangat riskan terus sekali ya, Dok. keran, shower gitu. Kemudian Itu ada kan nggak pertanyaan. ada ventilasinya, nggak bagus. Halo? Suara saya terdengar jelas, Dok? Ya, ya Oke, terdengar tapi kita lanjut putus-putus. pertanyaan. Oke, tapi saya sudah menangkap itu tadi kalau memang penggunaan kamar mandi di dalam satu rumah harus mempunyai 2 kamar mandi, 3 kamar mandi sangat jarang gitu ya dok ya. Paling sering memang 1 kamar mandi di satu rumah. Jadi kalau memang misalkan suaminya negatif, anak-anak dan istrinya mungkin positif, bisa tetap menggunakan 1 kamar mandi bersama, tetapi harus diberi urutan ya dok ya. Mungkin si suaminya di urutan yang terakhir gitu ya dok ya. Jadi bisa dibersihkan terlebih dahulu kamar mandinya supaya suaminya juga tidak terjangkit COVID itu sendiri. Kemudian dok, banyak sekali ini ibu-ibu kan memiliki anak masih menyusui juga. Mungkin ada ibu-ibu yang bingung, boleh nggak sih sebenarnya kalau misalkan ibu itu positif COVID, tapi juga ingin menyusui anak secara langsung gitu. Gimana dok? Gimana gimana kalimat terakhir putus pasan ini. Maaf ya. Oke, jadi misalkan ada ibu yang positif COVID, bolehkah dia menyusui anaknya secara Mm-mm. langsung gitu, atau harus menggunakan ASI perah gitu, dok? Ya, jadi sekarang kasusnya banyak ya. Jadi ibu hamil Mm-mm. positif COVID, kemudian anaknya dilahirkan, ibunya masih positif COVID gitu ya. Kemudian anaknya dicek, ternyata anaknya negatif gitu ya, anaknya nggak positif gitu ya. Mm-mm. Nah itu banyak seperti itu kasusnya. Apakah tetap bisa menyusui? Bisa gitu ya. Jadi selama kondisinya masih memungkinkan ya, karena habis kejadian tuh kemarin eh, pasien hamil dia COVID, positif COVID agak berat, akhirnya determinasi belum Mm-mm. saatnya, otomatis bayinya kan nggak bisa menyusui juga. Nah itu jadi Mm-mm. harus dilihat kondisi ibunya juga gitu, pas melahirkannya seperti apa. Tetapi kalau bagus dua-duanya, anaknya bagus, ibunya bagus, boleh nggak menyusui? Boleh, silahkan gitu ya. Jadi mau ibunya positif, anaknya negatif atau sebaliknya itu tetap boleh menyusui, Mm-mm. tetapi harus dengan protokol kesehatan gitu ya. Seperti apa? Mm-mm. Misalkan ini kasusnya sama ya, baik ibunya yang positif maupun anaknya yang positif dibalik, ibunya harus memakai ini APD. APD itu paling enggak ya masker tadi ya, masker. Mm-mm. Usahakan maskernya yang terbaik lah gitu ya, yang bisa diusahakan. Misalkan mampunya memang masker medis dicampur, ditutup lagi dengan masker kain boleh. Tapi kalau misalkan ada masker ini N95 silahkan dipakai untuk menyusui ini gitu ya. Karena kalau ketika menyusui itu sangat dekat sekali ya, nggak mungkin bisa jaga jarak kalau menyusui itu. Kecuali kalau ASINya diperah, nah itu bisa diberikan kan dengan jarak. Nah, tapi kalau benar-benar menyusui itu nggak bisa. Kemudian payudara harus bersih ya, jadi dibersihkan, Mm-mm. tetapi jangan terus bersihkan dengan alkohol gitu ya, jangan ya, nanti kan bisa ke mulut bayinya kan alkoholnya itu ya jangan. Jadi benar-benar dibersihkan dengan air Mm-mm. sabun, kemudian dibilas dengan air bersih, Mm-mm. benar-benar sudah bersih gitu ya payudaranya. Kemudian kalau perlu ibu pakai apron seperti itu, seperti masa itu loh, buat pakai apron itu. Jadi ketika Celemek. kan tadi kan bajunya mamanya kan kita nggak tahu ya apakah tadi kotor atau ada virusnya di situ atau enggak gitu. Sebaiknya Mm-mm. memakai lapisan pelindung gitu ya, entah
apron seperti waktu yang masak itu, atau paling nggak dikasih lembar apa ya, lembar yang ini bersih gitu. Jadi ketika bayinya ditaruh di situ untuk disusuin itu aman gitu ya. Dan Mm-mm. harus kalau ketika ibunya positif harus menerapkan etika batuk juga gitu ya. Jadi kalau batuk Mm-mm. anaknya harus bagaimana ini supaya tidak terinfeksi, dia tidak tertular gitu ya. Jadi kan udah pakai masker dan lain sebagainya. Kemudian apalagi? Eh, ketika mau memegang bayinya dan sudah selesai memegang bayinya harus cuci tangan. Ini udah pasti ya. Karena Mm-mm. baik yang positif bayinya ataupun ibunya tetap harus cuci tangan demi keamanan ibu dan bayinya juga gitu. Itu paling penting itu. Mm-mm. Gitu. Oke, jelas sekali dok. Berarti boleh sekali untuk ibu dan anak melakukan menyusui secara langsung gitu ya dok ya. Tetapi juga harus tetap memperhatikan dari protokol kesehatannya. Pertama ibunya mungkin harus mencuci tangan terlebih dahulu, membersihkan payudaranya dan juga jangan lupa untuk menggunakan masker. Kalau perlu lagi ditambahin celemek karena nggak tahu mungkin ibunya positif batuk, ada bakteri yang menempel di bajunya sangat berbahaya untuk bayinya begitu ya. Kemudian ada pertanyaan terakhir dok. Anak saya tidak di swab, tapi kontak erat dengan saya positif. Apakah anak saya dapat alami anosmia gitu dok? Ya. Atau mungkin juga Jadi anaknya mungkin, ini ya. mungkin saja eh, positif juga gitu dok? Ya, ibunya positif, kemudian anaknya tidak di-swab gitu ya, tetapi aktivitas kan selalu Mm-mm. bersama ibunya. Apakah anak saya bisa kemungkinan positif gitu ya, atau anosmia ya tadi Mm-mm. pertanyaannya. Kalau kemungkinan positif, iya bisa gitu ya. Cuman itu tadi kembali, Mm-mm. anak-anak itu 80% asimptomatis aja dia jadi OTG, ibaratnya asimptomatis gitu. Tapi bisa aja harus hati-hati juga, walaupun dia kita Mm-mm. anggapnya suspek COVID, kita tetap harus kasih nutrisi yang bagus dan lain sebagainya, menerapkan protokol 5M dan lain-lain gitu ya. Dan kemudian untuk yang masalah anosmia, anosmia itu kan memang Mm-mm. sekarang yang beredar tuh pokoknya kalau COVID nggak bisa mencium bau itu pasti COVID gitu ya. Padahal belum tentu juga gitu ya. Belum tentu juga, cuman Oke. memang seringnya COVID itu disertai anosmia gitu. Seringnya, tapi tidak semua Mm. anosmia terus jadi COVID itu tidak gitu. Cuman nanti ke Mm. ini kejelekannya kalau anosmia pada anak itu kan susahnya gini. Kalau orang dewasa aja anosmia selera makan jadi turun ya. Apalagi anak-anak gitu ya. Mm-mm. Dia tidak bisa Ya. aduh merasakan ini ya mencium aroma yang enak, yang harum, yang masakan yang Mm-mm. kesukaan dia gitu. Dia pasti langsung makannya juga akan ikut turun. Nah, mungkin itu ya yang perlu kita perhatikan. Dan juga kalau anosmia itu sebenarnya bisa dilatih juga gitu ya. Walaupun nanti juga pulih kok sebenarnya, cuman kalau tidak kalau kita latih insya Allah juga cepat gitu. Jadi kita bisa mencium bau-bauan, ada Mm-mm. macam-macam bau yang dijadikan sebagai terapi anosmia. Salah satunya misalkan parfum, kalau familiar dengan parfum silahkan boleh. Minyak kayu putih itu biasanya ya anak-anak, orang dewasa itu memakai itu untuk terapi dari penciumannya gitu. Gitu. Oke, oke, jelas sekali dok. Sangat informatif sekali ini. Baik dok, ternyata sudah hampir 1 jam waktu kita berbincang-bincang dok. Terima kasih banyak waktunya Ya, dok. Terima nggak kasih sudah terasa ya mau kan. bergabung dengan Millennial Live, sudah mau sharing-sharing ilmunya. Sampai berjumpa ya dok ya di lain Ya nanti kesempatan dan tema ditunggu. berikutnya juga ya dok. Ditunggu videonya ya dok. Ya, ya, Oke, terima terima kasih kasih ya dokter. sudah diberikan Selamat kesempatan ya berweekend untuk Ria. bergabung. Iya, Ya, terima kasih sama-sama. juga dok. Oke, baik. Baik, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Heni Hastuti, MPH. Terima kasih juga kepada Mams yang sudah bergabung. Sampai berjumpa di lain kesempatan dengan tema yang berbeda tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat. Stay healthy, everyone.